Oke bre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali lagi bersama kita di segmen RMRK, Resahmu Resahku. Ya adapun di malam yang berkah ini, Malam yang penuh dengan takbir. iya malam yang penuh dengan Besok takbir. Idul Adha ya? Besok Idul Adha. Iya besok. Orang bertakbir, kita bikin pon. Iya. Kita malah RMRK. Kita malah RMRK. RMRK. Kadang suka lupa. Ini ada dari teman kita tadi siang tuh dia cerita ke kita ya. Enggak, ke lu. Cerita ke lu baru ke gua. Oh gitu. Jadi Gua sambung kepikiran, menyambung menjadi ya. satu ya. Ya, kita baca aja ya. Ya. Bre, gua ngelamar kerja tadi pagi sama yang interview diminta uang pendaftaran yang nggak sedikit. Ya. Itu keresahan dari gue sih. Jadi teman kita ini ya, ini namanya BTW dia nggak mau disebutin namanya pak. Ya katanya Hamba Allah aja lah. ya hamba Allah ya. Jadi si teman kita ini Ya. dia punya keresahan, ya nggak? Dia ini udah lumayan udah lama juga dia nggak kerja ya. Kita tahu keadaan dia seperti Oh, apa. dia sempat bilang udah lama. Dia udah lama gak kerja juga. Nah begitu dia pengen inisiatif memulai karirnya kembali, saat dipanggil interview, yang interview itu ada pungutan, ya bisa dibilangnya pungli lah ya, pungutan Kasarannya dia. pungli ya. Iya, karena di surat panggilan interview itu nggak disebutin ada administrasi ini, tapi tiba-tiba begitu dia datang ada tembak. iya, dan katanya kalau misalkan ini nggak dikasih, ini nggak saya proses. Waduh. Gitu ya. Jadi ini yang interview kalau nonton. Bisa disebutin ngelamar di PT mana? Aduh jangan. Ini kita lawan PT belum kuat. Ya, kita berdoa lah. Tapi gue yakin sih misalkan kita nyebutin PT-nya. PT-nya pun merasa ini sih. Malu. Lu paham gak sih? Maksudnya itu kan ketika ada seperti itu kan oknum berarti. Iya. Bukan Dan kalau dari PT itu ya. Kalau misalkan emang dari PT, dia tuh pasti ada ininya, ada ada SK-nya lah. Iya. Gitu. Ya, karena di surat panggilan interview nggak ada, tiba-tiba oh kamu harus bayar sekian. Kalau misalkan ini nggak saya proses nih, saya lanjut ke pelamar lain. Gitu. Nah, udah gitu ya. Nah, kalau misalkan gini deh, sekarang kita pengen ngobrol dari pendapat lu dulu gimana? Pendapat gua ya, selama si karyawannya tadi ya yang mau ngelamar, si pelamar itu yang mau ngelamar kerja. Ya kalau misal dia diminta kasarannya sama punglinya, ya misalnya gocap atau ya pokoknya sedikit lah. Selama keduanya fair ya, menurut dia itu baik untuk kedepannya ya, mau nggak mau. Dari yang didapat dan Beda lagi kalau misalnya si pelamarnya itu ngerasa wah nggak bener dan ini kan dibilangnya juga jumlahnya nggak sedikit. Iya. Berarti kalau misalkan berarti banyak. Waduh, ini pungli Anda. kita nggak, gue tahu ini berapa nominalnya. Tahu. Tapi kalau Bisa disebutin? ini gue sebut gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 7,5. Udah Karena dia mau naik kayak haji. mending mending abang keluar dari situ, keluar dari ini kantor interview, bikin SIM. Kalau Anda nggak punya SIM. Loh, emang SIM pakai duit? Dia nembak. Enggak, Emang kamu bikin pengalaman. SIM pakai uang? Pengalaman temen ada nawarin, mau nggak Dul? Tapi kayaknya kok relate sekali ya. Ya jadi gitu ya, misalnya kalau tapi gini sih, kalau menurut gue pun, misalkan nominalnya kecil gitu, gue tetap gak setuju. Karena ketika kita setuju dengan nominal kecil itu bisa jadi habit. Iya. Iya kan? Jadi
habit itu akan selalu ada, kebiasaan buruk yang pungli itu selalu ada. akan selalu ada kalau misalkan kita selalu setuju, gocap doang, nanti juga gue dapetnya lebih dari banyak. kata-kata doang gitu ya. Dan ada rumor juga banyak di sosial media atau di platform-platform online lainnya menyatakan banyak gitu yang interview gadungan. Iya, gadungan. Itu yang dia tuh bayar, abis itu ya udah hilang aja. Banyak juga yang kayak gitu. Ya kalau misalnya cuma gocap doang Pak, kalau misalnya nggak punya duit gocap juga banyak Pak. Iya sih. Iya kan. Ya kita juga misalkan bayar nih, dia minta 7,5 misalkan. Kalau dimasukin. Iya juga ya. Gitu. Gue jadi keinget adek gue cuy. Adek lu kenapa? Jadi adek gue tuh jual HP. Dia bilang buat kerja. Dari situ udah timbul pertanyaan aja, jual HP buat kerja. Gak masuk akal ya. Terus gue tanya kan, kerja apaan? Orang kerja buat beli HP. Enggak, gue tanya kerja apaan? Jadi satpam. Kerja aja. Terus udah beberapa hari kan di rumah ya. Kita nggak ada masalah sama kerja yang satpam ya. Iya, nggak ada. Ini doang. Contoh. Pekerjaan satpam tuh mulia. Iya. Menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Kedaulatan tidak. Jauh banget. Satpam security menjaga kedaulatan. Menghayati. Oh iya. Bisa jadi. Respect satpam. Iya. Alman. Temen gua ada satpam, Alman namanya. Yang bawa ini. Royal Enfield Bison. Ya jadi ini apa? Kalau kata lu tadi kan nggak masalah kayak gitu. Ya. Kalau misalkan nominalnya kecil kayak gini, kecil dan itu sepadan dengan apa yang dia dapat. Kalau dari pendapat tuh tadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari gua tetap nggak. Iya, kalau dari lu nih, gua tetap nggak setuju. Nggak setuju. Ya karena. Kenapa tuh? Kasih dong. Ya karena dong. Ya tadi kan gua udah bilang. Maksudnya kalau misalkan emang walaupun kecil ini, nanti habit ini akan terus berjalan, gitu loh. Kebiasaan buruk. Pungli dalam interview orang tuh kerja pengen dapat uang Pak, bukan ngasih uang. Iya, maksudnya ya walaupun dia begitu kerja dapat lebih banyak, tapi kan dia untuk memulai kerja itu kan berarti lu pernah nggak sih ngerasain gue pengen kerja nih, berarti kan lu untuk dapat uang kan. Terus habis itu mungkin ada dari beberapa orang yang bilang juga, lu kayak nggak tahu cara mainnya aja. Ya makanya itu saya nggak setuju sama yang walaupun kecil. Coba kalau misalnya serentak gitu, kayak nggak mau semua gitu. Iya. Itu pasti habit ini tuh hilang gitu. Iya, dan ini sekali lagi dari oknum-oknum doang ya. Nggak dari semua, ya katakanlah semua HRD yang perusahaan gitu. Semua perusahaan atau enggak perusahaan. Kalau yang gue tau malah yang bandel tuh bukan perusahaannya. Perusahaan mainnya bukan sama orang interview, Pak. Iya sih. Oh, berarti masalah di HRD Anda. Iya kan, sama HRD oknum-oknum. Bisa jadi manajernya, Pak. Iya. Ya maksudnya oknum-oknum orang-orang itu. Karena kalau misal di kayak retail gitu kan yang megang kuasa kan manajer. Nah, iya, itu dia. Ya pokoknya gitu, itu keresahan dia ya. Terus gimana lagi menurut lu? Intinya menurut gua selagi lu punya niatan baik untuk menghilangkan habit yang buruk ini, ya lu bikin grup. Yang pertama, bikin grup WA. Isinya ya kayak di Facebook gitu. Info locker. Nah, itu lu kasih tahu tuh. Kayak lu jangan kayak gini bre, jangan sampai kalau ada jadi saling menginfokan satu sama lain ya. Ya intinya gini, kalau ini menurut gua ya, menurut gua tuh yang namanya orang mau kerja ya, ketika orang mencari kerja itu kan berarti dia ingin memperbaiki ekonomi, ya kan. Orang kalau misalkan emang dia punya uang nggak kerja Pak, buat apa dia kerja kalau dia punya uang? Public figure banyak, Re. Apa? Ya, contoh public figure siapa? Komedian siapa? Dia ada uang buat 3 keturunan mah. Cuma dia tetap kerja. Iya. Ya kan? Ya maksudnya itu kembali lagi kayak
bete aja gitu, nggak ada kesibukan. Tapi kan ini kita lagi sedang interview kan. Kita juga ngomongin orang yang interview ya pasti orang-orang biasa seperti kita, ya kan. Orang-orang yang sudah punya nama tinggi, ya mereka tuh udah punya harga. Jadi tanpa interview pun mereka dipanggil sendiri gitu. Kalau kita kan tiba-tiba kita dipanggil suruh kerja, nggak mungkin gitu. Ya maksudnya ini sebenarnya tuh kalau panggilan kerja tuh ada sebenarnya. Kita iya sih ada iya emang ya kan? Ada iya. Coba lu tanya diri lu yang paling dalam. Sebenarnya ada kan panggilan kerja tuh? Ya ada. Enggak, panggilan untuk kerja maksudnya. Nah, ini kita tidak sinkron, ini sudah malam. Dia kalau malam suka seperti itu. Enggak, lu di dalam hati lu kalau ada nggak panggilan untuk bekerja? Panggilan apa nih? Panggilan untuk bekerja ada nggak dalam hati lu? Panggilan untuk bekerja ini dari yang saya maksud panggilan ini, Pak. Enggak, ini gua nanya, lu kalau ya, kan tadi saya udah jawab. Iya, apa tuh? Saya udah jawab tadi. Enggak saya. Apa tuh? Apa? Apa sih? Lu dalam hati lu? Iya, ada lah, pasti. Semua iya. orang pasti ada. Ya kan tadi gua udah jawab. Emang iya tuh. Enggak kok. Enggak, dia udah ngantuk. Enggak, itu spontan aja, Bre. Telat. Jadi info untuk kalian semua, Bre. Jadi sekarang tuh tanggal 9 Juli 2022 di mana ada penyembelihan ini ya, hewan kurban besok. Ini adalah malam-malam krusial di mana semua embe siap-siap dicabut nyawanya. Gini, kita melamar kerja, ya kan? Kita melamar kerja itu kan yang pasti kita ingin memperbaiki ekonomi, ya kan? Memperbaiki ekonomi yang mungkin saat itu sedang buruk ya teman kita yang sekarang ini. Dan ketika sedang interview ada oknum-oknum yang seperti itu. Pungli. Iya, pungli yang wah itu parah Pak. Misalnya bayarnya sampai segitu. 7,5 tadi. Ya walaupun ini udah jadi rahasia umum ya katanya ya. Itu mah udah rahasia umum Bang. Lu masuk apaan aja kayak gitu caranya. Ya kalau misalnya kita terus berpikir seperti itu, ya kapan oknum-oknum itu akan berubah. Kapan oknum-oknum itu akan hilang. Gitu. Soalnya ini habit yang buruk Pak. Gitu. Dan kalau misalkan kita punya uang untuk membayar itu, ya mungkin ya segitu doang, mungkin kedengarannya kayak sedikit bagi yang punya ya. Ya. Tapi kalau misalnya orang bisa membayar itu, untuk apa dia koar-koar sampai ingin bekerja, nyari kesana kesini gitu loh. Paham gak sih maksud itu? Paham. Nah itu. Oke Bre, kita sampai di segmen yang ditunggu-tunggu. Bisa dibilang ditunggu-tunggu nih ya. Iya, karena ini segmen yang paling nggak ngawur ya. Iya, ngawur lebih tepatnya. Pertanyaannya. Oh iya, pertanyaannya. Kitanya enggak. Oke Bre, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Teguh. Kenapa nyari kerja susah Bang zaman sekarang? Why? Ini menarik nih. Sebenarnya kalau misalkan ditarik ke belakangnya lagi, mungkin bisa jadi dari dia mengambil pendidikannya itu aja udah kacau. Karena gini, ini kembali lagi nggak semuanya ya. Ini kembali lagi nggak semuanya. Banyak orang yang misalkan pengen kuliah aja deh. Saya ingin ambil jurusan hukum. Ya. Padahal dia nggak ada basic hukum sama sekali. Padahal dia basicnya di pertanian misalkan. Ya. Kenapa kamu masuk hukum? Ya biar bisa jadi notaris. Ya kan. Dan akhirnya mindset seperti itu yang membuat ekspektasi itu jatuh. Paham gak sih? Ya. Misalkan karena dia misalkan dia basicnya di pertanian, ngambil hukum biar jadi notaris misalkan.
begitu dia masuk hukum nggak sesuai ekspektasi dia, hingga akhirnya dia kesulitan di dalam kuliahnya, hingga akhirnya nilai kuliahnya jelek, di bawah rata-rata. Dan ketika dia lulus pun kadang terpaksa gitu loh, skripsinya juga pas-pasan gitu. Nah begitu dia keluar, ya wajar gak sih perusahaan nyari orang yang berkualitas? Wajar. Iya, karena kan dia bikin perusahaan, dia pengen perusahaannya itu terus naik kan, dengan orang-orang yang berkualitas gitu. Jadi gini, kalau misalkan emang kita punya kemampuan yang menonjol di bidang satu, misalkan nih kayak apa ya contohnya, misalkan IT contoh, misalkan kayak IT, ya kan kita jago misalkan ngedit, ngoding misalkan, terus habis itu ngoding dan sebagainya. Nah kalau misalkan kita jagung itu apa IT, terus habis itu kita dari SMA itu udah masuk misalkan ke komunitas IT, udah ada grup-grup segala macam. Iya, jaringannya jadi luas, referensi luas, pengetahuan jadi semakin besar. Terus abis itu dia selesai misalkan sekolah menengah ke atas, SMA ya. Terus abis itu dia masuk ke kuliahan. Kuliahnya dia ngambil juga jurusan IT. Itu. Dari SMA-nya udah menonjol, begitu dia masuk perkuliahan, dia itu akan lancar. Nilai kuliahnya bagus. Terus abis itu juga skripsinya maksimal. Terus habis itu dia bisa direkomendasikan ke perusahaan terbaik, dia bisa lanjut ke perguruan yang lebih tinggi lagi, S2, S3 di bagian IT, hingga akhirnya dia jadi profesor IT. Lihat perbedaannya di situ ya. Jadi kadang susah cari kerja itu bukan salah perusahaan itu. Ini menurut saya kayak gitu ya. Mungkin kita harus lebih melihat diri kita lagi. Kita tuh ditolak terus karena kita kurang berkualitas atau apa gitu. Oke. Gitu loh. Oke Bre, jadi kesimpulannya menurut gua adalah perusahaan itu mencari karyawan seperti toko baju yang menjual produknya. Ya nggak mungkin dong toko ngejual baju yang ya jelek. Dia pasti jual baju tuh yang berkualitas biar toko dia tuh. Biar toko dia mungkin ada ya toko baju yang jual baju-baju yang jelek, tapi ya itu harganya sesuai. Iya sesuai. Jadi jangan bilang kenapa bang susah banget cari kerja. Ya, bukan berarti lu nggak berkualitas. Bukan artinya lu nggak berkualitas. Mungkin di ranah itu Anda kurang cocok. Cocok. Cari yang cocok aja gitu. Misalkan kita ya yang menurut lu pede lah kalau sononya. Kita misalkan jago masak, kita punya taste yang bagus gitu. Kita bisa membedakan mana asin, mana manis. Ya semua orang bisa itu, tapi ada yang spesifik gitu. Kita punya kemampuan di situ, misal ya ikut misalkan ikut kelas tata boga dulu. Misalkan lu nyari sertifikat, ya lu bisa jadi cooker helping lah. Terus habis itu bisa jadi lama-lama bisa jadi chef beneran. Seperti Chef Juna ya? Iya, misalkan gitu. Ya gitulah, bukannya susah ya. Cuman emang kita harus tahu diri kita dulu. Kita harus kenal sama diri kita dulu gitu. Oke, untuk Bang Teguh, Mas Teguh sudah dijabarkan. Ya, ini kita jawaban yang paling panjang dari semua segmen ya. Iya. Karena ini serius. Maksudnya banyak juga keresahan kayak gini. Anak-anak muda yang kayak gini. Ini gua dong sekarang nanya. Hah? Gua dong sekarang nanya. Gantian, Pak. Dari Hares Juang. Gua berharap sih ini nanyanya bener nih. Hares_Juang. Iya. Berjuang terus ya kayaknya tuh. Iya. Berjuang. Juang. Tapi dihianati. Ya. Tadi gua serius. Bang, orang bisa beli Fortuner kerjanya apa sih? Pertama, kalau lu punya temen, dia punya Fortuner nih, dia nggak kerja, lu lihat dulu orang tuanya. Iya. Kalau orang tuanya mampu wajar. Iya. Kecuali lu tetanggaan, rumah sama, gaya sama, pakaian sama, tiba-tiba Fortuner. Pesugihan. Bisa jadi.
Atau enggak dia habis jaga lilin. Enggak, lu jangan kayak gitu dong. Itu lebih kuno, Bo. Oh iya. Jangan dong. Kalau kesini tuh lebihnya ke Babi ngepet. Mungkin temen Anda habis JP atau Maxwin. Dia menang judi slot. Nggak beli Fortuner juga apa itu. Mungkin ya anak-anak sekarang kayak gitu. Oh iya. Pantesan anak-anak sekarang banyak yang miskin nih. Berjudi. tapi asik kok kalau kayak Ya, Anda asik melihat kekalahan. kayak teman-teman di Kan luar. kamu cuma lihat doang. Iya, kan gue bilang asik melihat penderitaan. Intinya satu, kerja. Oh. Ini lumayan seru juga ini obrolan kita masalah lamaran kerja. Iya. Ya, Info locker, guys. Udah jangan kepanjangan. Ini kita tutup aja nih. iya. Infonya masih Tet. Ya enggak, yang penting spontan aja. Mungkin itu aja dari kita ya. Ya, Mungkin kalian yang punya kritik dan saran bisa komen di bisa kolom komen di komentar bawah ya. Terus habis atau itu- mention gua di @bedulson. dan yang belum Follow dan Follow. yang belum subscribe. juga diminta. Ya. Ya biar kita makin semangat Semangat. juga ya. Ini kita lagi di malam yang Penuh takbir. penuh takbir ya. Allahu Akbar. Untuk teman-teman yang beragama Islam, Selamat Hari Raya Idul Adha. berapa hijriah? Waduh. Belum searching. Ya pokoknya buat selamat lah pokoknya Hari buat gua, Raya buat Idul lu. Adha. Iya. Kita kan muslim, jangan dipungkiri. Iya. Siapa yang mungkin? Ya mungkin itu aja. Dari tampang-tampangan lo memungkiri. Oke, gitu aja dari kita. Saya Mulki. Gua Bedul, See you next time in RMRK. Resahmu. rasaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.